Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ala bihi bi'ilmihi bid-darin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qal fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Di bab yang awal ini Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengawali karangannya dengan lebih dahulu mengutip, mengulik keistimewaan, fadilah, kemewahan, keutamaan daripada ilmu. Ilmu memiliki keutamaan tersendiri di mata Allah dan Rasulnya. Ulama pun juga demikian, memiliki keistimewaan tertentu di mata Allah. Senada dengan kalimat ini, Nabi pernah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisikal ilmi, fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idqi alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka ala alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Coba perhatikannya. Nabi pernah mengingatkan, Nabi pernah menyeru kepada sekalian para sahabat. Dalam hal ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud itu ditanya, ya Ibnu Mas'ud, diseru, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu dalam waktu yang sejenak. Sa'atan tidak selalu dimaknani 1 jam ya. Sa'atan di beberapa redaksi itu maknanya bukan sa'atan sejam, tetapi sesaat. Ya Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat, sebentar saja, fi majlisil ilmi, di tempat di mana engkau mengkaji ilmu di sana, di tempat di mana engkau mengkaji ilmu di sana. Kemudian la tamassu qalaman, biarpun kamu tidak memegang pena, wala taktubu harfan, tidak pun satu huruf kamu menggoreskannya, menuliskannya, khairun laka, itu jauh lebih baik bagimu min idqi alfi raqabatin, dibanding terpaksa kamu harus memerdekakan 1000 budak. 1000 apa? Budak, ya Allah. Bahkan kalau dalam redaksi yang lain, 3 hari saja kita sebagai umat tidak ada sentuhan ilmu, itu hatinya akan mengeras. 3 hari saja. Jadi sepindah malih, bahkan Kanjeng Nabi niku ngendikan, awakmu jagung masih ya kok sak delok tok, ngaji lebih, bahas ilmu, bahas hukum, bahas syariat gitu. Biarpun nggak bawa pena, biarpun nggak nyatet gitu, itu lebih baik di mata Allah daripada membebaskan 1000 budak. Nah, padahal 1 budak saja itu dimerdekakan karena Allah, itu pahala yang begitu besar akanlah didapatkan. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah untuk mencahayai ilmu, mencahayai iman kita dengan cahaya ilmu. Amin. Wa nadhluka ila wajhil alimi, di dalam kamu melihat wajah orang alim, baik itu foto maupun langsung, khairun laka min alfi farasin tasaddaqta bihi fi sabilillah, lebih baik di mata Allah daripada 1000 kuda atau 1000 alat transportasi yang kamu sedekahkan di jalan Allah. Ya Allah. Saya ulangi, wa nadharuka, kamu melihat saja wajah orang alim itu lebih baik, lebih utama dibanding 1000 kuda yang kamu sedekahkan di jalan Allah. Wassalamuka alal alimi, kamu mengucapkan assalamualaikum yai, assalamualaikum Gus, assalamualaikum Bib, assalamualaikum Ustaz gitu. Khairun laka min ibadah alfi sanatin, itu lebih baik di mata Allah dibanding beribadah engkau selama 1000 tahun. Insyaallah. Satu sisi juga Nabi mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun muta'arriyun asyaddu ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahidin wara'in. Satu saja orang yang ahli fikih, tapi dalam riwayat yang lain bukan ahli fikih, tapi ahli di bidang agama. Faqihun wahidun, satu saja orang ahli fikih, atau satu saja orang yang faham betul tentang ilmu agama, apakah itu ilmu agama terkait dengan akidah, filsafat Islam, qawaid usuliyah,
dan lain sebagainya. Satu saja, tapi yang mutawarik nggak kedunyon, Titi nggak ngomongin dunia, terus yang diobrolkan, yang diomongkan itu selalu Allah, Rasul, urip ki biasa wae sederhana mawon. Itu asyaddu ala syaiton, lebih sulit bagi setan untuk digoda dibanding alfi abidin, 1000 orang yang ahli ibadah, taat ibadah, mujtahidin, serius banget, jahilin tapi bodoh, waroin sekalipun warok. Ya Allah, saking tingginya kedudukan yang dimiliki oleh orang yang memiliki ilmu agama dan memahami serta mengamalkannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatul badri 'ala sa'ilil kawakibi. Keistimewaan orang yang memiliki ilmu, nggak peduli ilmu itu banyak atau sedikit, pokoknya dia punya ilmu tuh, dibanding orang yang ahli ibadah, itu sebagaimana perumpamaan layaknya qamar lailatul badri, rembulan di malam purnama. Rembulan di malam purnama dibanding cahaya itu dengan kawakib, bintang-bintang yang berada di sekitarnya. Nah, karena cahaya rembulan itu lebih terang dibanding cahaya lintang, maka begitulah kira-kira cahaya orang yang paham betul ilmu agama dibanding hanya sekadar mengamalkan ilmu agama. Lain sisi pun Nabi juga mengatakan, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtua. Bila ada seseorang intaqala yang beralih domisili, yang dia itu pergi dari rumahnya, tujuannya apa? Liyata'allama ilman, untuk belajar, ghufira lahu, maka ghufira lahu qabla an yakhtua. Sebelum melangkahkan kaki, dia terlebih dahulu sudah diampuni oleh Allah, padahal belum melangkahkan kaki, baru niat saja. Jadi langkah kaki pertama bagi diri seseorang yang dari rumahnya menuju ke tempat manapun untuk mencari ilmu, itu langkah kaki pertama oleh Allah sudahlah diampuni dosa demi dosa yang pernah dia perbuat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama wa mukramun. Fa innahum indallahi kurama mukramun. Nabi mengatakan, akrimul ulama, muliakanlah ulama. Bila kau jumpai orang yang ahli ilmu, maka muliakanlah, hormatilah, ya, agungkanlah. Fa innahum, kenapa kau perlu untuk dimuliakan, diagungkan? Oleh karena indallah, bagi diri Allah, menurut Allah, perspektif Allah, sudut pandang Allah, di sisi Allah, mereka ulama itu mulia dan dimuliakan oleh Allah, mulia dan dimuliakan oleh Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alimi nadhratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadhrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Satu sisi pun juga Nabi pernah mengatakan, bila mana ada seseorang yang melihat wajahnya orang alim, nadhratan fa fariha biha, satu kali pandangan, fa fariha biha, dengan pandangan itu orang alim kemudian kok menjadi bahagia. Contoh, kita melihat Mbah Yai kita, nah Mbah Yai itu melihat kita. Nah, Mbah Yai melihat kita dengan senyuman. Kenapa kok Mbah Yai senyum melihat kita? Karena sebelumnya kita tersenyum melihat beliau. Nah, maka melalui senyuman dari Mbah Yai yang kita tatap, itu Allah akan menciptakan mintilkan nadhrah, dari itu pandangan, malakan, satu malaikat, yang mana itu malaikat yastaghfirullah, meminta ampun, memohon ampun, lahu, untuknya. Dan permintaan ampunan ini berlangsung sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Monggo. Wa qala Nabi man akrama. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Man akrama aliman faqad akramani. Wa man akramani faqad akramallah. Nggih. Wa man akramallah fa ma'wahu jannah. Al-jannah. Man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim, menghormati orang alim, meluhur agungkan orang alim, maka persis sebagaimana dia telah mengagungkan, memuliakan aku, kata Nabi. Wa man akramani, dan siapa orang yang memuliakan aku, maka dia sejatinya, maka faqad akramallah,
maka sejatinya ia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya itu di mana? Di surga. Jadi orang kalau memuliakan orang alim sama dengan orang memuliakan Nabi. Orang memuliakan Nabi sama dengan memuliakan Allah. Dan orang kalau memuliakan Allah itu sama halnya dia telah order, telah ngapling satu ruangan di surganya Allah. Lanjut, waqala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam, ini afdalu min ibadatil jahil. tidurnya orang yang paham betul ilmu agama itu jauh lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh sekalipun. Kenapa? Karena tidurnya orang alim itu misalnya dari jam 8 sampai jam 4. Niatnya tidur itu untuk bangun tahajud. Tapi Allah mengizinkan dirinya terlalu lelap menikmati tidurnya. Maka kata Nabi pernah mengingatkan dalam satu hadis, orang kalau niat tahajud sebelum tidur, kok bangunnya subuh, maka dihitung seluruh tidurnya itu sebagaimana dia sholat tahajud full gitu. Kenapa kok dia dihitung full? Karena dia sebelum tidur nih niat bangun untuk tahajud. Karena sholatnya tahajud kan ada dua, satu sudah sholat isya dan yang kedua tidur gitu ya. Tapi kalau ibadahnya orang jahil itu masih ada tahajudan 30 rakaat, witere siji, tobaté loro, hajate siji. Tapi setelah itu masuk pagi dia pamer, aku capek banget soalnya semalam aku. Nah, mendingan orang yang tidur tapi menjaga hatinya daripada orang yang ibadah tapi tidak menjaga hati sekaligus lisannya. Lanjut. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama min ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyusalliya al-farqatin tatawuan. Barang siapa yang belajar satu bab ilmu, nih kayak kita nih pagi hari ini nih, kita belajar satu bab ilmu. Ya, ya'malu bihi kemudian diamalkan. Aw lam ya'mal atau belum diamalkan. Tapi ada rencana untuk ngamalin. Karena afdal itu jauh lebih utama an yusalliya daripada ada orang yang sholat al-farqatin tawuan, sholat sunnah 1000 rakaat. Ya Allah, ada orang nih dua, yang satu sholat 1000 rakaat sunnah, sholat sunnah 1000 rakaat, sholat duha misalnya 8 rakaat, dan yang satu belajar ilmu tapi satu bab doang dia belum diamalin itu lebih baik yang belajar ilmu walaupun hanya sekedar satu bab. Begitulah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi akhir hadis, monggo. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma yaumal qiyamah. Barang siapa, kata Nabi, yang sowan, kata Nabi, barang siapa yang sowan, barang siapa yang berkunjung, barang siapa yang menziarahi satu saja orang alim, maka ia sebagaimana sowan kepadaku, kata Nabi. Sowan karo Mbah Kanjeng Nabi. Ketika dhewe nek rencana sowan karo guru, maka sama halnya kita sowan nama gurunya guru, yaitu maha guru kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaupun ada seseorang yang sofaha aliman, berjabat tangan, mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya kepada orang yang alim, maka ia persis sebagaimana dia telah menjabat tanganku, kata Nabi. Wa man jalasa aliman, barang siapa yang berduduk bersanding dengan orang yang alim, faka'annama jalasani, maka persis sebagaimana ia telah duduk bersamaku, kata Nabi, fid dunya, di dunia. Dan wa man jalasani fid dunya, kok ada orang yang duduk bersama Nabi di dunia, maka dia akan ajlastu ma yaumil qiyamah, akan didudukkan kelak bersamaku di yaumil qiyamah, tentu di surganya Allah. Dan mudah-mudahan kita tergolong daripada orang yang selalu setia hangat duduk bersama orang alim, bersalaman dengan orang alim, duduk bersanding ngaji sama orang alim. Maka mudah-mudahan kita oleh Allah ditempatkan bersama orang-orang alim, juga bersama dengan Nabiul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab.